Ledakan. Ledakan seperti guntur yang bergulir yang menyebabkan gunung-gunung runtuh dan tanah terbelah tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Pada saat itu, telinga banyak orang untuk sementara tuli di bawah suara gemuruh ini. Riak energi seperti tornado meletus dari titik kontak antara pilar energi berwarna hijau dan energi berwarna darah di bawah langit cerah sebelum menyapu seluruh tempat saat sejumlah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan. Ruang menjadi terdistorsi tak tertahankan pada titik di mana energi bersentuhan. Lipatan dalam bisa terlihat dengan jelas. Tabrakan serangan paksa penuh antara Xiao Yan dan Fan Lao ini bahkan telah menyebabkan ruang itu sendiri hancur berantakan. Tabrakan antara Dou Huang sebenarnya menakutkan ini. Badai energi yang dipenuhi dengan api berwarna hijau dan energi berwarna darah selebar ratusan kaki. Itu tampak seperti orang besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat badai bergolak hebat, kekuatan penghancur yang dipancarkannya juga menyebabkan ekspresi banyak orang kuat di langit tanpa sadar berubah. Bagian bawah badai energi terhubung ke Akademi Dalam. Sejumlah bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur total pada saat ini. Selain menara pemurnian Ki Langit berkobar, hitam pekat, semua bangunan dan bahkan pepohonan di sekitar beberapa ratus meter benar-benar berubah menjadi reruntuhan saat badai menyapu. Kekuatan penghancur yang menakutkan itu menyebabkan para siswa yang bersembunyi dari kekacauan di kejauhan tercengang. Badai telah tiba dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Setelah menghancurkan sudut Akademi Dalam sampai benar-benar berantakan, badai yang melanda secara bertahap melemah sebelum benar-benar menghilang. Hilangnya badai menyebabkan langit yang agak gelap dan khusyuk untuk sekali lagi memulihkan dirinya yang sejuk dan cerah. Yang tersisa hanyalah kekacauan total. Banyak tetua di langit memandang Akademi Dalam di bawah setelah badai menyebar. Sudut mulut mereka tanpa sadar bergerak-gerak sedikit. Jika mereka bertarung beberapa kali lagi, kemungkinan Akademi Dalam akan hancur total dalam pertempuran sengit ini dan tidak perlu letusan, api hati jatuh, untuk melakukannya. Dibandingkan dengan sakit hati yang dirasakan para tetua pada keadaan Akademi Dalam yang menyedihkan setelah kehancuran, orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam, itu mengincar pemuda kurus yang memegang penguasa Xuan di kejauhan dengan wajah terkejut. Tak satu pun dari mereka berharap Xiao Yan benar-benar bisa keluar tanpa cedera dari serangan yang begitu kuat oleh Fan Lao. Teknik Dou yang digunakan anak muda ini sebelumnya setidaknya adalah teknik kelas D. Jika tidak, itu tidak akan dapat sepenuhnya memblokir pemakan bodhisattva darah besar, Fan Lao. Hati semua orang tiba-tiba menjadi mengerti saat mereka mengingat aura kuat dari cahaya penguasa yang muncul dengan maksud untuk merobek ruang itu sendiri. Mereka diam-diam tapi langsung merasakan keseriusan tambahan saat menghadapi pemuda di kejauhan. Di kelas mereka ini, teknik Dou kelas Xuan biasa tidak lagi berdampak banyak jika seseorang ingin melukai atau membunuh lawan yang memiliki kekuatan serupa. Hanya di kelas Dou teknik yang bisa mencapai keajaiban seperti itu. Oleh karena itu, teknik Dou kelas D adalah sesuatu yang benar-benar memiliki ancaman terhadap para ahli kelas Dou Huang atau bahkan Dou Huang ini. Namun, teknik Dou kelas di sebagian besar diciptakan dan ditinggalkan oleh orang-orang kuno yang memiliki kecerdasan dan peluang besar. Lagi pula, jika seseorang ingin membuat teknik Dou, seseorang akan membutuhkan keberuntungan di atas persyaratan keras dari kekuatannya. Oleh karena itu, para ahli yang memiliki kualifikasi untuk menciptakan teknik Dou semuanya adalah orang-orang terkenal di benua itu, dan mereka yang dapat menciptakan teknik Dou kelas D adalah eksistensi yang sama langkanya dengan bulu phoenix dan tanduk unicorn. Oleh karena itu, teknik Dou kelas D adalah barang langka bahkan di seluruh benua. Jika faksi kelas 2 biasa bahkan mendapatkannya, mereka akan memperlakukannya seperti harta terbesar dari faksi mereka. Selain itu, beberapa ahli yang hanya tahu bagaimana fokus pada pelatihan tidak memiliki banyak teknik Dou yang dapat mereka ambil di atas Dou Qi mereka yang kuat. Orang seperti ini sangat umum di benua itu. Akan baik-baik saja jika mereka bertarung dengan orang lain yang kekuatannya jauh lebih lemah dari mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah secara acak menggunakan serangan Dou Qi untuk menyebarkan teknik Dou yang digunakan lawan. Namun, jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya berada di dekat mereka,
kemungkinan mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena membiarkan lawan mereka menghabisi mereka meskipun lebih lemah. Kekuatan permukaan seseorang hanyalah pencegah. Faktor yang paling menentukan adalah kekuatan bertarung seseorang. Kekuatan bertarung semacam ini mengandalkan 3 faktor kunci: kelas dan kekuatan seseorang, metode ki seseorang, dan teknik do yang dimilikinya. Jika seseorang memiliki ketiga kondisi tersebut, tidak sulit untuk melompat melintasi level, atau bahkan lintas kelas untuk menantang lawannya. Xiao Yan adalah orang seperti itu. Sepanjang perjalanannya, sebagian besar lawan yang dia temui lebih kuat darinya saat itu. Namun, sebagian besar ahli ini dikalahkan olehnya. Apa yang dia andalkan untuk melakukan ini adalah metode ki, mantra api, dan teknik do-nya yang kuat. Oleh karena itu, teknik do kelas D dipandang lebih penting oleh para ahli yang berasal dari kelas do Wang ke atas dibandingkan dengan kelas lainnya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa hati mereka akan merasakan kecemburuan dan bahkan kecemburuan ketika mereka melihat bahwa di usianya yang masih muda, Xiao Yan telah menguasai teknik do yang kuat yang cukup untuk menandingi pemakan bodhisattva darah besar dari Fen Lao. Keputihan pucat telah muncul ke wajah buas Fen Lao di langit yang jauh. Jelas, pemakan bodhisattva darah besar yang kuat yang telah dia gunakan sebelumnya sangat membuatnya kelelahan. Namun, dia tidak mendapatkan banyak efek meskipun menggunakan teknik do yang begitu kuat. Fen Lao tanpa sadar merasakan semacam keinginan untuk memuntahkan darah saat dia melihat pemuda itu yang masih berdiri di sisi yang berlawanan. Bocah kecil ini memang sangat kuat. Kemungkinan tidak akan ada banyak efek jika saya terus mengganggunya. Kuku tajam seperti pisau melewati ruang dan membawa kilau dingin yang pekat. Itu sama gelapnya dengan tatapan Fen Lao yang menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Meskipun saya tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi kekuatan yang tiba-tiba melonjak dari orang ini seharusnya bukan miliknya. Saya pikir itu pasti karena dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang aneh. Namun, peningkatan dari teknik rahasia memiliki batas waktu tidak peduli betapa anehnya itu. Setelah itu selesai, kekuatannya akan kembali ke kelas aslinya. Pada saat itu, membunuhnya pasti akan semudah membalik tangan. Harus dikatakan bahwa Fen Lao memang layak menjadi seorang ahli yang ikut campur di wilayah sudut hitam. Dia hampir tidak bisa menebak sesuatu setelah beberapa pertukaran. Namun, Xiao Yan juga jelas menyadari hal ini. Dia bukan orang bodoh, dan tentu saja tidak akan memberi Fen Lao kesempatan untuk menunda waktu. Karena Fen Lao sudah memiliki niat untuk membunuhnya, dia tidak akan lagi berbelas kasihan dalam setiap tindakannya. Tindakan terbaik adalah membunuh anjing tua Fen Lao dan menghilangkan masalah lebih lanjut jika dia memiliki kesempatan. Bagaimanapun, efek dari pembalasan liar dan gila oleh seorang ahli Do Huang akan membuat seseorang sakit kepala. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia tidak ragu-ragu sedikit pun. Dengan membalik tangannya, dia menempatkan penguasa Xuan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak setelah kehilangan pengekangan senjata seberat itu. Cahaya berwarna perak melintas di bawah kakinya memancarkan raungan guntur samar sebelum tubuhnya bergetar dan berubah menjadi garis hitam. Itu berkedip sebelum berkedip ke arah Fen Lao. Fen Lao, yang fokusnya adalah pada Xiao Yan, merasakan sesuatu saat tubuh yang terakhir bergerak. Setelah memutuskan untuk sementara bersembunyi, Fen Lao membalik sayap darahnya dan dengan cepat membalas. "Kamu ingin melarikan diri?" Tawa dingin yang keras terdengar di langit. Segera, tubuh Xiao Yan muncul seperti hantu di depan Fen Lao saat raungan gemuruh samar terdengar. Kecepatan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan juga menyebabkan ekspresi Fen Lao sedikit berubah. Namun, reaksinya cukup cepat. Saat Xiao Yan muncul, paku tajam menjadi seperti pisau yang menembus tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan tidak mundur tetapi maju dalam menghadapi serangan tajam Fen Lao. Cahaya perak di bawah kakinya anehnya melintas dan memasuki tempat di dekat dada Fen Lao. Kelima jarinya tiba-tiba mengepal saat mereka segera hancur dengan keras. Ledakan! Sebuah darah melingkar muncul saat tinju itu menghantam dada Fen Lao. Kekuatan yang terkandung dalam tinju berkurang lebih dari setengahnya.
Meskipun demikian, kekuatan remanen masih mengguncang Fen Lao sampai dia mundur 2 langkah dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tidak beristirahat atau berhenti setelah satu serangannya melakukan kontak. Tubuhnya sekali lagi maju dengan cara seperti kilat. Lengannya bergetar saat tinjunya meninggalkan bayangan. Angin dari tinjunya bertiup seperti angin yang tajam dan dingin. Fen Lao benar-benar turun ke keadaan kurang beruntung di bawah serangan jarak dekat seperti badai liar dari Xiao Yan ini. Dia berulang kali menghindar dengan cara yang menyedihkan. Kadang-kadang, tinju dari Xiao Yan akan menyerangnya dengan keras karena kecerobohannya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menyaksikan Xiao Yan yang menunjukkan kekuatannya dan benar-benar menekan seorang ahli Do Huang sampai yang terakhir tidak punya cara untuk membalas. Banyak mata cerah itu dipenuhi dengan gairah liar yang sulit disembunyikan. Jika pandangan seseorang dialihkan ke seluruh medan pertempuran di langit, orang akan melihat sosok manusia berkedip dan mendengar ledakan berulang yang diciptakan dari Douki bentrok bersama. Kadang-kadang, akan ada orang kuat yang akan jatuh dari medan pertempuran. Dari penampilan sosok yang bergoyang itu, jelas bahwa orang itu terluka cukup parah. Apa yang menyebabkan semua orang merasa sedikit nyaman, adalah bahwa para ahli yang telah meninggalkan medan pertempuran terluka tidak hanya terdiri dari para tetua di Akademi Jianan. Beberapa dari mereka yang berasal dari wilayah sudut hitam, juga terluka setelah menerima serangan gabungan dari beberapa orang di medan pertempuran yang kacau. Tentu saja, lingkaran pertempuran yang merupakan faktor penentu dalam upaya merebut api surgawi, ini masih menjadi antara Sukian dan para tetua perak emas. Tatapan semua orang beralih ke pertempuran yang jauh dari medan pertempuran, tetapi hanya bisa mendengar ledakan keras dari tabrakan. Sulit bagi seseorang untuk merasakan sosok manusia dengan mata telanjang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah samar-samar melihat 3 sosok manusia saling mengganggu berulang kali setelah menyipitkan mata. Konflik dengan wilayah sudut hitam ini adalah skala terbesar dalam bertahun-tahun dengan jumlah orang kuat terbanyak yang berpartisipasi. Riak energi yang pada dasarnya menghilangkan matahari menyebabkan hati para siswa yang menonton di bawah merasakan panas membara yang mendidih di hati mereka. Apakah alasan mengapa seseorang hidup dan menghabiskan banyak upaya untuk berlatih bukan karena mereka ingin berdiri di puncak kekuasaan dan menjadi orang-orang kuat yang dijunjung tinggi oleh orang lain? Sementara semua orang menempatkan fokus mereka pada pertempuran besar yang kacau di langit, tidak ada yang menyadari bahwa lapisan energi berwarna hitam di menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang rusak di bawah tanpa sadar dan diam-diam menjadi lebih tipis sekali lagi. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang bahkan akan dapat melihat sepasang mata segitiga gelap dan dingin yang sangat besar di bawah energi. Mata ular yang gelap dan dingin itu perlahan bergerak saat melihat ke langit. Akhirnya, mereka berhenti di Han Feng dan Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika api surgawi muncul di tubuh mereka berdua. Panas di dalam sepasang mata ular itu juga diam-diam melonjak. Keserakahan yang sangat mirip manusia juga lahir di dalam diri mereka. Tampaknya Xiao Yan dan Han Feng tidak hanya ingin menelan api hati yang jatuh. Yang terakhir, tampaknya memiliki pemikiran yang sama tentang mereka. Suara angin kencang, yang dibawa oleh sosok manusia yang berkedip-kedip, terdengar berulang kali di langit biru. Ledakan energi itu seperti petasan yang terdengar lagi dan lagi. Riak energi yang kuat adalah sesuatu yang samar-samar masih bisa dirasakan seseorang meskipun jaraknya lebih dari 50 meter. Sebagian besar akademi dalam saat ini dihancurkan oleh gelombang sisa yang telah menyebar dari pertarungan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak yang tersisa. Sementara mereka mundur, banyak tatapan terfokus pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas dan kegembiraan yang liar saat mereka berhenti di medan pertempuran tertentu. Di tempat ini, sesosok muda berdiri di udara. Lawannya, seorang ahli Do Huang yang memiliki reputasi cukup baik di wilayah sudut hitam, telah jatuh ke dalam kerugian, dan tampak sangat menyedihkan. Sepertinya Xiao Yan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar saat dia melihat 2 sosok manusia samar itu dari atas sebuah gedung. Kejutan dalam suaranya tidak sedikit pun disembunyikan.
Sosok cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Melihat wajah cantik itu, secara mengejutkan adalah adik sepupu Liu Qing, Liu Fei. Pada saat ini, kecantikan ini, yang telah menyimpan dendam besar terhadap Xiao Yan, tidak lagi menunjukkan tatapan penuh kebencian di matanya saat mereka melihat sosok di langit. Tangannya yang halus menutupi bibir merahnya sementara matanya yang cantik memantulkan kedipan aneh. Wajahnya yang cantik itu ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia pandang rendah saat ini akan menunjukkan kekuatan menakutkan yang bahkan Liu Qing terkejut. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas seorang siswa. Bahkan beberapa tetua di akademi dalam tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiao Yan setelah pertarungan terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini telah sepenuhnya menyebabkan gadis angkuh dan tidak masuk akal ini menjadi anak kucing kecil yang tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini telah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung atau menyinggung. Ini karena dukungan terbesarnya saat ini, Liu Qing, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, saat Xiao Yan menekan Fan Lao kelas Dou Huang sampai yang terakhir berakhir dengan kerugian, dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia lakukan. Wah! Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya tepat ketika pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik terlempar ke medan pertempuran tempat semua siswa akademi dalam fokus. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Ledakan oktan. Mata Xiao yang tiba-tiba menjadi tegas saat dia sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit. Tangan yang hendak membanting ke bahu yang terakhir tiba-tiba menegang. Sikunya menonjol ke depan dengan cara yang aneh dan tubuhnya menyerbu ke depan. Gelombang angin kencang langsung menggumpal di sikunya. Akhirnya, itu membawa suara ledakan udara yang dalam bersama dengan tangisan dingin saat itu dengan keras menghantam dada Fan Lao yang berwajah pucat. Ledakan. Suara teredam yang dalam dari benturan tubuh fisik terdengar di langit. Semua orang samar-samar bisa melihat lapisan darah yang tertinggal di tubuh Fan Lao hancur total saat siku Xiao Yan mendarat dengan kuat di dada Fan Lao. Serangan liar dan kejam dari Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda Dou Qi dangkal muncul di dalam tubuh Fan Lao. Energi darah yang merupakan satu-satunya yang digunakan untuk melindungi hidupnya dihancurkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, kekuatan kuat yang datang ke arahnya benar-benar meletus di dadanya dengan cara yang tak terkendali. Dengan film darah yang hancur, Fan Lao, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan itu menyembur keluar dengan liar dan kemerahan yang ramping segera melonjak di wajah pucat Fan Lao. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Akhirnya, ia mendarat dengan keras ke beberapa puing, menyebabkan pecahan batu melesat dan menyebar ke segala arah. Kekalahan Fan Lao menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kekalahan seorang ahli Dou Huang adalah kerugian yang cukup besar bagi pihak dari wilayah sudut hitam. Selain itu, saat Fan Lao dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa menjaga Xiao Yan tetap terkendali. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang kacau, kebuntuan pasti akan segera pecah. Akhirnya, wilayah sudut hitam, yang awalnya berada di atas angin mungkin akan membalikkan situasi oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang tidak hanya dipahami oleh para ahli yang bertarung, tetapi jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya dari akademi dalam di bawah ini juga dengan jelas menyadarinya. Oleh karena itu, saat Fan Lao memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, sorak-sorai liar, gembira, dan keras dikombinasikan satu sama lain sebelum bergegas ke awan. Sorakan ini tidak hilang untuk waktu yang lama. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiao yang terfokus pada tempat Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura lemah.
Dia mampu bersaing sementara dengan seorang ahli Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Meskipun pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkan Fen Lao jika dia menunjukkan kekuatan Yao Lao dengan sembrono, Xiao Yan jelas mengerti bahwa ada ketakutan serupa akan terungkapnya identitas Yao Lao. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di tempat ini. Jika dia ceroboh dan membiarkan seseorang melihat sesuatu, itu bukan kabar baik bagi Xiao Yan, yang kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi Yao Lao. Namun, meskipun Xiao Yan tidak dapat melepaskan seluruh kekuatan Yao Lao, tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan, api inti teratai hijau, dan pengekangan yang dikenakannya pada Fen Lao untuk mengalahkan yang terakhir. Saya tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Jika tidak akan ada akhir dari masalah di masa depan. Kekejaman tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Dia jelas mengerti betapa merepotkannya membentuk perseteruan darah dengan elit Do Huang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk sepenuhnya menghancurkan musuhnya yang lemah. Pikiran ini baru saja terlintas di hatinya ketika tubuh Xiao Yan bergerak cepat. Orang bisa melihat sayapnya mengepak sebelum tubuhnya berubah menjadi sekelompok api hijau. Segera, itu menjadi seperti meteorit yang jatuh ke tanah saat menabrak tempat di mana Fen Lao telah mendarat sebelumnya di depan banyak tatapan tertegun. Anjing tua, pergi dan mati! Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras bergema di langit. Api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara seperti kilat. Itu menabrak puing-puing dengan ledakan. Riak yang kuat segera menyebar dan mengubah beberapa pecahan batu di sekitarnya menjadi bubuk. Banyak garis retakan yang setebal lengannya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Ah! Teriakan tajam dengan cepat terdengar saat nyala api hijau datang menghantam. Cahaya berdarah segera melesat keluar dari tempat api hijau menyebar. Cahaya berdarah itu gelap dan benar-benar berbeda dari diri agung yang kuat sebelumnya. Kecepatan cahaya darah sangat menakutkan. Dengan sekejap, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah. Baru kemudian sosok di dalamnya perlahan muncul. Secara mengejutkan Fen Lao yang tubuhnya berlumuran darah. Namun, penampilan yang terakhir sangat menyedihkan pada saat ini. Tidak hanya tubuhnya berlumuran darah segar tetapi seluruh tubuhnya jauh lebih lemah. Cara itu seolah-olah dia adalah mayat kering yang darahnya telah benar-benar terkuras oleh seseorang. Kecepatan yang luar biasa. Api hijau menyala di tanah dan Xiao Yan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap dan dingin saat dia melihat Fen Lao berwajah pucat di kejauhan yang tampaknya berada di napas terakhirnya. Dari penampilan pihak lain, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa lelaki tua ini telah langsung menguapkan darah cair di dalam tubuhnya dan melepaskan kecepatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa berharap untuk menandinginya. Hanya alasan inilah dia menghindari kematian yang tak terhindarkan. Xiao Yan, kamu benar-benar berpikir untuk memusnahkanku ketika aku jatuh? Fen Lao menjaga jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara serak yang tegas. Pemimpin sekte, bukankah terlalu menggelikan bagimu, seseorang dari wilayah sudut hitam, untuk mengucapkan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang sepertimu? Xiao Yan tertawa dingin saat dia mengejek. Tatapannya dengan kuat tertuju pada Fen Lao saat Do Uqi di tubuhnya bergolak dan menjadi siap untuk sekali lagi melepaskan gerakan membunuh. Ekspresi Fen Lao berwarna hijau dan putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, sebenarnya, masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Haha, aku juga berbagi pemikiran yang sama. Xiao Yan mengelus dagunya saat dia berpikir dalam-dalam sesaat setelah mendengar kata-kata Fen Lao. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya. Namun, saat Fen Lao tertegun sejenak oleh reaksinya, guntur bergulir samar tiba-tiba terdengar. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Ci! Mata Fen Lao menyusut saat suara guntur muncul. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan tinjunya menghantam dadanya. Seteguk darah dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi cahaya darah yang memberi tempat aslinya saat melakukannya. Tubuh Xiao Yan muncul dengan cara yang aneh begitu Fen Lao menghilang.
Sebuah tinju ditinju dengan keras dan mengenai bayangan yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya menyapu ke seluruh tempat. Akhirnya, itu berhenti di langit beberapa ratus meter jauhnya. Fen Lao, yang wajahnya hampir transparan, sekali lagi melintas dan muncul di tempat itu. Bayangan lainnya. Saya ingin melihat berapa banyak darah segar yang dapat Anda gunakan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi lengkungan yang padat dan dingin. Dia baru saja akan mengejar Fen Lao dengan maksud untuk menghabisinya ketika suara jernih dari penghalang energi yang pecah tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tetapi memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan semua medan pertempuran di langit berhenti sejenak. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah. Akhirnya, mereka berhenti di puncak, menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang atapnya sudah rusak. Wajah semua orang segera berubah drastis. Ini buruk, itu sebenarnya akan membuka segelnya lagi. Ekspresi Suqian segera berubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, dan suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah ini api surgawi dari menara pemurnian Ki Langit berkobar? Benar-benar tidak terduga bahwa ia telah mengumpulkan dan membentuk kecerdasan. Tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke puncak menara. Matanya dipenuhi dengan panas yang membara saat tubuhnya begitu bersemangat sehingga mulai bergetar pada saat ini. Energi berwarna hitam di puncak menara itu sudah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi nyala api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu tubuh setiap orang di langit, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka.